kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut, sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami tim wabarakatuh. advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pagi ini baru saja menyerahkan surat tanggapan atas permohonan permintaan klarifikasi Polda Metro Jaya yang baru saja kami sampaikan, yaitu atas klien kami, yaitu saudara Rizal Fadilah Sarjana Hukum, yang diminta datang untuk hadir untuk diminta klarifikasi. Hal ini atas laporan dari saudara Joko Widodo. Joko Widodo. Di sini ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tentunya pertama yang ingin saya sampaikan, kalau pada hari ini yang bersangkutan mendapat kecelakaan. Di samping itu juga ada hal-hal yang hubungannya dengan surat panggilan tersebut yang karena mungkin karena terburu-buru tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang sifatnya lengkap, sehingga pada hari ini saya sampaikan tadi, kami menyerahkan surat tanggapan atas undangan klarifikasi tersebut. Lebih lengkapnya koordinator tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis saudara Ahmad Ozinuddin akan menjelaskannya. Silakan. Baik, ini surat yang kami kirim dan perlu kami informasikan, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu terdiri dari banyak unsur advokat, juga banyak lembaga advokat. Di antaranya ada Bang Petrus Celestinus, ini kita tahu beliau dari PTDI, ada ya PTDI ya, TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, ada Bang Dedi, ada Bang aku lupa, Bang Samsir Jalil, ada Bang Jimmy, nah bahkan jauh-jauh dari Lampung, Bang siapa Bang? Iya, Bang Parikesit begitu, dan ada ini Bang Medi Juniarto, juga Anwar Silalahi. Jadi prinsipnya banyak yang hadir dan termasuk yang mendampingi hari ini dari Aliansi Rakyat Menggugat Bu Menu Wulandari. Yang ingin kami sampaikan, yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Riswet Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan, dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kapan? Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadilah. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadilah, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Yang kami sampaikan di dalam surat klarifikasi yang sudah diterima oleh bagian Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa. Tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak, karena di KUHP kalau ada hubungan darah tentu kita akan mempertimbangkan tidak menghadiri, sehingga kita tidak memberatkan orang yang dilaporkan. Tapi di dalam surat yang diterima klien kami, di dalam lampirannya itu tidak disebutkan ini terlapornya siapa. Walau kami tahu melalui media ya, kuasa hukum saudara Joko Widodo, dan memang laporannya atas nama saudara Joko Widodo itu menyebut sejumlah inisial, tapi sejumlah inisial itu tidak ada atau belum ada yang mengarah ke klien kami 4 orang, baik Rizal Fadilah, yang kedua ada Dr. Rismon Hasiolan, juga Roy Suryo, juga Dr. Tifa. Sehingga kami ingin mempertanyakan dulu sebenarnya surat panggilan ini untuk terlapor siapa, itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut, sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956.
Karena apa? Hak keperdataan saudara Joko Widodo dengan ijazahnya itu harus dipastikan sahih. Apakah benar ada hak perdata saudara Jokowi dengan ijazahnya dan ijazah itu asli, sehingga dia punya legal standing untuk melapor di Polda Metro Jaya. Karena kami mendengar dari media laporan yang disampaikan oleh saudara Jokowi itu berkaitan dengan dirinya yang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi deliknya adalah pasal pencemaran dan pasal tentang fitnah. Yang ketiga, kami juga komplain kalau kita bicara pasal pencemaran dan fitnah terkait dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhana-rendahnya, itu kan hanya berkaitan dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Tapi ajaib sekali, melalui panggilan surat yang sampai kepada klien kami itu pasalnya bisa ada selundupan bahasa kami, yakni pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang baru, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami khawatir pasal selundupan ini adalah sarana saja untuk bisa menahan klien kami yang 4 orang ini ya, dengan dalih ya telah memenuhi bukti dan memenuhi syarat objektif, karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Karena apa? Pasal 35 itu ancamannya 12 tahun Undang-Undang ITE, dan pasal 32 itu ancamannya 8 tahun. Selanjutnya kami juga mempersoalkan tentang penggunaan pasal 27A Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 27A Undang-Undang nomor 1 2024 itu tidak berlaku kalau itu dikaitkan dengan ujaran yang dikaitkan dengan jabatan. Sementara kita tahu saudara Joko Widodo itu adalah pejabat di Danantara, Dewan Penasehat, melalui Kepres nomor 30 2025. Sehingga aneh juga kenapa dimasukkan juga pasal itu. Dan kami juga mempersoalkan di sini terkait prosedur ya. Karena dasarnya kan KUHP yang jadi dasar undangan klarifikasi. Tapi di dalam undangan klarifikasi isinya pemeriksaan diambil keterangan sebagai saksi. Ini nggak konsisten. Lagi pula setelah kami buka dari 1 lembar sampai lembaran akhir di KUHP itu nggak ada mekanisme undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan perkara pidana. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah panggilan baik untuk jadi saksi atau jadi tersangka atau jadi ahli dan seterusnya. Jadi undangan klarifikasi ini menurut kami tidak dikenal dalam KUHP, sementara dasar pemanggilan Polda itu katanya KUHP. Kemudian yang kedua juga dasarnya ada Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kami juga cari di pasal-pasal tentang Undang-Undang Kepolisian juga tidak ada mekanisme penegakan hukum yang proses penyelidikannya diawali dengan undangan klarifikasi. Yang kami tahu kalau kita ada hajatan, sunatan, manten, itulah baru ada undangan. Tapi bukan undangan klarifikasi, tapi undangan resepsi ya, resepsi pernikahan begitu. Jadi ini aneh, makanya kita pertanyakan. Selain kita juga menegaskan di ujung bahwa intinya klien kami siap untuk mengikuti seluruh proses dan prosedur tahapan dalam penyelidikan. Dan bahkan dalam sejumlah media kami wanti-wanti kepada saudara Joko Widodo sebagai pelapor, jangan cabut laporan, karena seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk tahu apakah ijazah saudara Joko Widodo itu asli atau tidak. Karena dengan perkara ini kita akan tahu apakah benar ada fitnah, apakah benar ada pencemaran. Sebab kalau ternyata ijazah itu benar-benar palsu, maka tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Karena itu kita juga meminta agar polisi di Polda Metro Jaya ini menghormati proses proses perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya ada tambahan yakni terkait barang bukti ijazah tersebut. Kami minta Bang Petrus Celestino untuk menyampaikannya, Bang, terkait bukti seharusnya bagaimana bukti ini. Gitu. Sebelumnya berarti Bapak ini mewakili 4 orang ya Pak ya? Betul, betul. Berarti kuasa hukum dari 4 orang yang tadi Bapak sebutkan. Betul. Nah, untuk Pak Rizal Fadila sendiri kan hari ini berhalangan untuk hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi. Betul. Apakah dari Polda sendiri udah ada penjadwalan ulang? Belum. Nah, nanti kita menunggu bagaimana Polda. Sebenarnya yang kami harapkan bukan penjadwalan ulang, tetapi klarifikasi terhadap hal-hal yang kami persoalkan dari undangan tadi. Oke. Misalnya tentang dasar hukumnya dan seterusnya begitu. Yang sudah masuk ke dalam ini juga berarti yang awalnya undangan klarifikasi tapi ternyata dimintai keterangan sebagai saksi begitu Pak? Kalau di surat kami judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya diambil keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelidikan tindak pidana. Ada beberapa ya, 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, bahkan pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang tadi kami sebutkan gitu. Cukup? Bang, silakan Bang untuk masalah bukti Bang. Seharusnya bagaimana bukti ijazah saudara Jokowi ini? Jadi kemarin berdasarkan Pak Petrus Celestinus. Saya Ahmad Kojunudin. berdasarkan penjelasan dari pihak pendamping Pak Jokowi selaku pelapor kemarin,
itu disebutkan bahwa barang bukti yang mereka sampaikan itu ada sekian puluh video, sementara ijazah S1, ijazah SMA, ijazah SMP, dan ijazah SD hanya diperlihatkan. Ini yang menurut kami sudah janggal dari sejak awal. Seharusnya ya, selain video, puluhan video itu diserahkan, penyelidik harusnya meminta terutama ijazah S1 itu diserahkan atau diambil sebagai barang bukti. Karena apa? Karena pokok perkara yang sebetulnya itu ada pada klaim tentang ijazah S1 itu palsu atau asli. Karena itu ijazah itu yang paling menentukan. Tetapi kenapa polisi tidak melakukan penyitaan? Padahal itu barang bukti sudah dibawa. Pak Jokowi seharusnya juga punya kewajiban untuk menyerahkan sebagai dasar untuk menguji apakah klaim atau tuntutan masyarakat selama ini soal ijazah ini palsu, terbukti atau tidak. Karena ijazah inilah paling menentukan. Kita juga tidak mau jangan sampai banyak orang dihukum tanpa pernah bukti ijazah asli itu diperlihatkan. Tempatnya itu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga kemarin kita minta ijazah itu harus segera disita, baik dalam perkara di sini, laporan soal pencemaran nama baik, atau di Bareskrim di mana masyarakat sudah melapor tentang dugaan ijazah itu palsu. Sepanjang ijazah ini tidak pernah diperlihatkan dan diserahkan sebagai barang bukti untuk diuji keasliannya, maka selama ini terjadi proses peradilan sesat. Karena itu kita minta momentum penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi harus menjadi momentum Polri berbenah diri. Karena selama ini setiap kasus yang menyangkut nama orang besar, Polri tidak netral. Polri berpihak kepada kepentingan ya mantan pengusaha besar yang punya perkara di kepolisian. Jadi sekali lagi, kasus ijazah palsu ini harus menjadi momentum Polri berbenah diri sekaligus bersikap adil. Jangan yang di Mabespori laporannya sudah 6 bulan lalu tidak jalan, ini baru seminggu sudah klarifikasi. Yang harus di undangan klarifikasi itu adalah penyelidik harus mengundang pihak UGM. Klarifikasi apakah betul ijazah ini, apakah dikeluarkan oleh UGM atau tidak. Karena ini bagian dari rencana pembentuk undang-undang mencegah jangan sampai orang membuat laporan palsu atau persangkaan palsu, ujung-ujung orang itu ditahan dan diproses hukum sementara laporannya ternyata nggak benar. Jadi klarifikasi itu ditujukan kepada pelapor dan pihaknya. Laporan dia itu harus didukung dengan bukti. Kalau belum apa-apa Polri sudah panggil pihak terlapor, itu tidak netral. Itu ada tendensi yang tidak menguntungkan dalam posisi polisi harusnya netral. Artinya dokumen yang dibawa oleh para saksi terlapor sendiri apa saja Pak spesifiknya Pak? Menurut informasi dari ini untuk pihak mana? Kalau kita belum, karena kita kan belum jadi. Iya, kita kan diperiksa. terlapor. Kewajiban mengejar bukti, kewajiban membuktikan ada di tangan penegak hukum. Penegak hukum. Jadi jangan polisi tidak boleh terjebak dalam dalil Jokowi bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Itu kalau dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana tugas mencari dan menemukan bukti itu adalah penyidik. Masyarakat ya hanya membantu, syukur-syukur ya ada diserahkan. Tapi kalau tidak ada tetap kewajiban polisi. Oke, cukup Makasih ya. ya, Pak. Sekarang